Kira-kira nih dari kamu sendiri takut nggak sih tiba-tiba kamu di tengah jalan, wah kayaknya aku salah jurusan gitu. Ada ketakutan itu nggak? Pasti itu. Ada. Tetap takut. Ketakutannya apa tuh? Awal Biasanya. nggak usah sampai akhir aku tuh. Iya. Awal kok lihat lulus ya. Iya. Iya aku bisa enggak gitu. Aku bisa enggak. Apalagi kan harus bisa bahasa Inggris gitu. Iya. Tetap pasti takut. Ada ketakutan untuk berbicara tentang salah jurusan ya. Oke, kalau aku boleh sharing nih ya. Kalau salah jurusan tuh sama. Aku juga kan gini. Wah, aku aja nggak suka ekonomi gitu. Nilai ekonomiku di rapot aja udah 7 terus, nggak pernah nyampe 8. 7 tiba-tiba aku keterima di ekonomi kan. Itu udah kayak aku berbicara ini udah salah jurusan banget. Tapi kenapa nggak kita coba dulu ya? Kenapa nggak kita coba dulu? Ternyata oke juga nih gitu. Ya udahlah, ikutin aja cara mainnya ini gimana sih kayak gitu. Oh, kuliah tuh gini ya. Oh, kuliah tuh gini. Karena kuliah itu sistemnya akan berbeda dengan SMA kan ternyata. Kalau di SMA kan gurunya itu lebih banyak ngasih tahu nih tentang ilmunya, tentang materinya. Tapi kalau di kuliahan tuh kan kita explore. Mungkin tinggal nerusin aja mikirin Nah, tapi ternyata tuh nggak segampang itu yang aku pikirin juga kan. Kalau aku mikir kan, oh ekonomi aku udah pernah dapet nih gitu. Ternyata tuh kita diajarin lagi dari awal. Karena kan kalau dari jurusanku sendiri, ekonomi syariah itu lulusannya itu jadi apa ya? Jadi pemerhati ekonomi gitu kan. Jadi kayak ilmuwan ekonomi gitu. Ya? Kalau berhubungannya dengan Islam tuh enggak yang hubungan dengan Islam syariah banget. Kan biasanya Islam. Iya, cuman mesti kita berbicaranya tentang gimana sih hukumnya sesuai dengan Islamnya gitu. Tapi kan sekarang pun aku jurusannya aku nggak ngambil. Kalau di aku itu ada namanya adalah peminatan. Jadi setelah aku ngambil ekonomi syariah, nanti di semester pertengahan tuh semester 5 itu nanti ada kita dijurusin gitu loh. Jadi nggak semuanya jadi pegawai bank nantinya. Jadi aku tuh ada 3 jurusan. Kalau ada juga ada 3 peminatan maksud aku. Jadi ada ekonomi pembangunan, ada ekonomi keuangan, dan juga ada ekonomi bisnis. Nah aku itu masuknya ke ekonomi pembangunan. Jadi aku justru nggak lebih ngebahas tentang sistem hukum Islamnya sih. Jadi aku tetap bahasnya ekonominya secara general, tapi aku tetap juga memasukkan nilai-nilai Islamnya juga di situ. Jadi ekonomi syariah itu bukan berbicara tentang Islam tok gitu enggak, tapi aku juga belajar tentang ekonomi makro mikro ya kayak biasa, cuman dikaitin dengan kayak kalau di Islam gimana, kalau di hukum internasional gimana kayak gitu. Nanti mungkin Haris juga bakal menemukan itu nanti di kuliahan. Kan karena HI itu kan hubungan internasional ya. Jadi nanti akan berbicara tentang politik-politik internasional, nantinya akan di-compare dengan politik yang ada di Indonesia. Mungkin di Indonesia gitu. Wah luar biasa. Tapi aku acungin jempol sih. Kamu salah satu generasi milenial yang melek politik ya, berarti kayak minat tinggi nih di dunia politik. Berita tuh hampir tiap hari politik. Jadi kamu ada rasa gemes gitu ya, kayak penasaran nih sebenarnya ada apa nih sampai di TikTok pun politik. Sampai di segala media sosial ya, Instagram, TikTok dan lain sebagainya udah berbicara tentang politik gitu ya. Ada pengalihan isu. Wah luar biasa sekali. Jadi itu adalah salah satu yang membuat kamu tertarik untuk mendalami tentang dunia politik. Wah luar biasa sekali. Kalau aku sih jujur untuk ilmu politik tuh nggak yang terlalu minat banget gitu loh, nggak yang terlalu kayaknya pusing gitu udah ngobrolin tentang politik gitu. Karena aku berbicara tentang ekonomi aja udah pusing. Tapi jujur ya, kalau kayaknya di semua jurusan tuh akan berbicara tentang politik sih. Iya, pasti. Karena di ekonomi aku juga ada yang namanya ekonomi politik ternyata. Nah, aku akhirnya nemu juga nih mata kuliah tentang politik gitu. Jadi ternyata politik udah ada di mana-mana, dan itu salah satu yang bikin kamu minat untuk masuk ke hubungan internasional ya. Luar biasa sekali. Oke, tadi kamu juga di awal ngomong bahwa kamu tuh pingin ke luar negeri. Di mana nih? Ada tujuannya nggak nih? Ada sih, pengen Eropa. Pengennya Eropanya aja. Boleh disebut nggak negaranya mana? Belum tahu. Belum mungkin tahu kan sesuai perjalanan on proses. Oke, berarti tapi pinginnya yang di Eropa gitu. Oke. Berarti tapi setidaknya kamu udah ada mimpi ya untuk ke luar negeri. Wah, luar biasa sekali. Dan saran orang tua juga itu. Wah, berarti udah dukungan dari orang tua, dan mungkin doa insya Allah sih nanti tercapai ya. Karena segala sesuatu yang doa usahanya udah matang tuh pasti akan yaudah terabas gitu ya, nanti sampai ke sana dia pokoknya, tapi nggak tahu kapannya ya, nggak tahu kapan. Oke, untuk Haris sendiri, target lulus kuliah udah ada belum? Kalau kamu udah bikin belum sih planning gitu setelah? Biasanya berapa? 4 tahun kok. 4 tahun.
4 tahun. Iya. Pinginnya 4 tahun ya, tapi kalau mungkin Kalau bisa cepet. cepat. Kalau apa? Tapi kan biasanya standarnya itu 4 tahun, 8 semester. Kalau misal telat-telatnya sih berdoanya jangan lebih dari 13 ya. Karena kan kalau udah 14 nanti di DO. Iya. Jadi harus 8 semester ya, 8 Biasanya semester. kalau lulus cepet tuh bisa toh? Bisa aja sih lulus cepat dulu. Kalau temenku tuh 3,5 tuh bisa, tapi biasanya juga tergantung dari universitasnya. Ada syaratnya ya? Nggak ada syaratnya tertentu. Yang penting kan kamu kan nanti bahwa kalau di perkuliahan tuh kan gimana sih kamu mencapai target SKS bahasanya, target jam kuliah. Jadi kamu harus mempertahankan untuk ngambil 24 SKS di setiap semester. Jadi nanti misal nih, kalau di aku ekonomi syariah itu ada 142 SKS yang harus aku ambil. Nah itu kan sistemnya dikreditkan. Jadi kamu kan satu semesternya kamu ambil berapa SKS gitu. Jadi kalau kamu semakin banyak yang kamu ambil, berarti semakin cepat yang kamu ambil. Tapi kan satu semester tuh hanya maksimal 24 SKS ya. Aku tuh pernah dapat cerita lucu nih. Jadi ada mahasiswa baru di kampusku. Itu tuh kayak konsul gitu sama angkatanku gitu. Itu sih ceritanya sama temankunya tuh cerita sama aku juga. Nah adik kelasku tuh mungkin nggak tahu kenapa, mungkin saking ambisiusnya atau saking semangat lulusnya sampai dia tuh pernah bilang, Kak aku bisa nggak sih ambil satu semester tuh 50 SKS gitu. Terus apa yang temanku lakukan tuh dia hanya bisa ketawa sekenceng-kencengnya karena 24 SKS aja udah pusing di kepala. Dia mau ambil 50 SKS gitu. Padahal di kampus-kampus manapun ya paling tinggi itu 24 SKS. Kalau lebih tuh ya udah itu ditanggung. Itu mungkin mahasiswa jenius tingkat apa aku nggak tahu deh. Jadi dia tuh saking lugunya dia bilang mau ambil 50 SKS, gila. 50 SKS tuh kayak apa itu tugasnya, numpuknya luar biasa. Jadi kan 24 SKS tinggal dikali aja 8 kali. 8 semester itu nanti bisa selesai gitu. Tapi kalau misal nih kamu di semester 1 IPK-nya bagus nih 3,5 ke atas ya, 3,5 ke atas kan bisa ambil 24 SKS. Tapi nanti di semester 2 kamu bisa turun, misal IP-nya jadi 3,34 atau di bawahnya 35 yang kamu nggak bisa ambil 24. Jadi kamu bisa ambilnya 22. Itu ada pengaruh ya? Iya, jadi kalau IP-nya itu di atas 35, dari 35 ke atas itu kan kamu bisa ambil 24 SKS. Tapi kalau kamu turun, kalau nggak kamu di bawah rata-rata 35, itu kamu hanya bisa ambil 22 SKS. Jadi berkurang 2 SKS kesempatannya. Jadi nanti semakin kamu ninggal SKS, berarti semakin kamu harus ngejar juga nih di akhir gitu. Nah nanti itu biasanya dimanfaatinya itu pas waktu semester 6, 7 yang udah kosong mata kuliahnya, kamu ngambil ketertinggalan kamu gitu sistemnya. Jadi kamu kalau misal pingin lulus 8 semester itu tepat waktu ya harus benar-benar semua mata kuliah, nggak boleh ada yang ditinggal. Saya kira malah IPK nggak ada pengaruh ya? Itu IPK tuh ada pengaruhnya di kuliah, tapi kalau di pekerjaan sih ya udah biasa standar kan gitu. Nanti bakal tahu juga. Ya ini sedikit informasi buat kamu juga dan juga teman-teman, mungkin teman-teman seangkatannya Haris yang nonton di podcast. Jadi kalau di kuliah ini kayak gitu. Jadi kalau misal IPK-nya di bawah kalau IPK itu kan kumulatif. Jadi nanti dijumlahin nih dari semester 1, 2, 3 itu yang naik terus. Tapi kalau yang berubah-ubah setiap semester itu namanya IP. Jadi IP itu bisa dari 3,5 langsung bisa jadi 2. Karena IP itu nantinya semester 1 nih misal aku dapat 3,5. Nanti semester 2 itu mulai dari 0 lagi gitu. Tapi kalau IPK itu nabungnya itu udah 3,5 ya nanti tinggal dijumlahin kayak gitu. Itulah permainan nanti di kuliah, kamu nanti akan tahu. Jadi nanti ketika ospek pun kamu harus memanfaatkan itu gitu. Sebenarnya momen ospek nih itu momen yang paling penting juga untuk mahasiswa. Biasanya ospek ngapain aja? Kalau ospek ngapain aja sih tergantung kuliahnya. Kalau sekarang tuh udah nggak usum, bahasanya nggak usum nggak tuh, pekalongan banget ya, nggak usum. Udah nggak nggak ada lagi di ospek yang kayak bullying kayak gitu-gitu, udah nggak. Karena
kita cenderung lebih kayak ditargetin biar kita lebih kenal sama kampus gitu loh. Jadi kamu nanti akan diajak keliling ke kampus gitu loh. Jadi kamu mengenal lingkungan kampus, mengenal bahasa-bahasa perkuliahan gitu kayak IPK, IP itu apa sih? Kan kamu nggak tahu ya SKS itu apa. Terus kayak gimana sih cara kuliah tuh gimana gitu loh. Kalau di kelas kan mungkin kita buka buku, ada LKS, ada buku dari perpus kayak gitu kan. Tapi kalau di kuliah tuh kan kita nggak bawa apa-apa gitu, kita nggak ada LKS gitu kan. Iya. Jadi kita nyatet sendiri kayak gitu. Nanti kamu bakal diajarin gimana sih sistem perkuliahan tuh kayak gitu. Jadi nantinya kamu akan, oh ternyata aku harus gini nih. Jadi kamu nanti akan lebih siap ketika kamu udah tahu, oh ternyata sistemnya gini. Terus kayak, oh kuliah tuh ternyata gini gitu. Kayak tadi yang aku jelasin, oh ternyata kalau IPK-nya segini tuh kamu nggak bisa ambil segini. Nanti kamu bakal dijelasin semuanya gitu. Jadi nanti apa ya? Kamu akan bisa mengetahui aku akan gimana nih nanti di kuliahan ya gitu. Bisa jadi nih karena nanti di kuliahan tuh ada beberapa tipe-tipe mahasiswa juga nih kalau harus tahu. Jadi ada yang namanya kuliah pulang atau bahasanya itu kupu-kupu. Kuliah pulang tuh bagi mahasiswa kayak aku yang mager banget buat ikut organisasi, yang mager banget buat ikut kongko apa gitu, kumpulan-kumpulan kongres mahasiswa apa gitu. Tapi itu sih ada plus minusnya ya kalau kita kupu-kupu gitu. Kalau kupu-kupu tuh artinya kita kuliah pulang itu artinya kita masih bisa buat belajar di rumah, kita bisa buat apa ya nugas kayak gitu. Tapi ada juga yang namanya kuliah rapat. Itu biasanya mahasiswa yang organisasi nih. Kayak gitu. BEM gitu. Nah BEM semuanya pokoknya di organisasinya nanti banyak banget nanti kamu bakal tahu. Jadi orang-orang yang memang wah aku harus organisasi itu jadi kamu harus bisa mengatur waktunya lebih ekstra karena kuliah aja bisa sampai jam 5 sore. Ya, itu belum sama rapat-rapatnya. Gitu loh. Nggak capek itu. Nah, itu sih kalau capek itu sebenarnya apa ya? Kalau di mahasiswa itu nggak ada rasa capek sih. Soalnya kan kita ketemu sama temen gitu kan. Kita ketemu sama temen terus kita kayak ngobrol-ngobrol gitu. Tapi untuk capeknya sih paling nanti ya kerasanya ketika di kos, ketika udah di rumah itu baru capek gitu. Ya itu udah pilihan ya, udah pilihan jalannya gitu. Ada juga nanti kayak kuliah kerja. Itu biasanya sih lulusan awal tuh udah kayak bikin planning nih. Aku pokoknya mau kuliah ambil kerja. Padahal kalau by experience juga untuk semester awal sih tak saranin jangan kuliah kerja deh. Susah nggak sih mas kalau kerja? Beneran kalau kamu udah megang uang itu kuliahmu tuh bakal terbengkalai gitu loh. Jadi kayak Udah malas gitu ya? Iya udah malas karena kan kamu kuliah untuk cari kerja kan. Nah ini kamu udah kerja dan kamu udah dapat penghasilan gitu loh. Ngapain? Nah ngapain kan? Jadi kayak ya udah mending aku kerja aja gitu loh. Apalagi kamu pendapatannya itu di angka 500 ke atas itu udah kamu udah kayak tugas udah dititipin temanmu toh gitu. Kalau kuliah ya udah tinggal sekedar kuliah berangkat, nggak ada rasa pingin tahu lebih kenceng gitu kalau by experience gitu. Karena aku juga pengalaman kuliah kerja tapi aku kan di awal sama di akhir gitu ya. Jadi ya itu. Tapi aku di tengah-tengah tuh berhenti untuk memutuskan aku nggak kerja gitu. Jadi kayak ya kepaling freelance-freelancean aja gitu. Jadi nggak yang itu. Karena teman aku, nih kalau aku boleh cerita lagi, aku tuh punya temen dia itu pintar. Dia tuh pintar banget. Dia tuh udah terkenal pintar pokoknya deh. Tapi karena dia akhirnya memutuskan kerja dengan penghasilan yang luar biasa dan sudah sampai bisa beli iPhone boba. Gue percaya apa nggak percaya, ini temanku nonton gak ya? Mungkin nonton dia. Soalnya kalau aku nongol di YouTube dia pasti nonton deh. Itu tuh dia sampai sekarang aku selalu support dia untuk segera lulus karena dia masih fokus ke bisnisnya yang berpenghasilan luar biasa. Tapi gitu. sekarang SMA pun setelah lulus udah banyak yang Iya, karena memang sekarang tuh bisnis udah gampang banget, bro. lagi bisnis online. Iya kan, udah ada online aja penghasilannya juga udah lumayan lah ya. Lah. Nah bisa buat nongki-nongki di kafe lah ya. Maksudnya kita nggak minta-minta lagi ke orang tua dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau buat kalian nih yang pingin kuliah dan yang benar-benar pingin menyerap ilmunya, pingin pinter, maksudnya kayak tahu lah. ya pingin tahu banget gitu. Kerjanya sih jangan yang kerja part time yang banget yang kayak hampir setiap hari kamu harus kerja gitu loh. Jadi karena bagi waktunya tuh akan lebih ekstra gitu loh. Karena teman aku tuh ada yang ngajar sekaligus jadi mahasiswa. Waktu, tenaga juga ya. Nah pikirannya juga dong. Dia kan kerja kan juga mikir kan. Nah apalagi temanku tuh jadi guru TK.
Yang guru TK berangkat jam 6, pulang jam 10, dia lalu berangkat ke kampus sampai sore. Gitu. Nah, itu tuh kendala-kendalanya. Kalau guru TK tuh malah kayak mungkin hiburan lah kan. Nah, ketemu hiburan anak-anak. kan dengan penghasilannya yang kita nggak tahu ya, we never know aja gitu penghasilan kayak gitu. Tapi kan emang ya itu akhirnya dia harus apa ya 2 kali lipat bahasanya tenaganya daripada yang kayak aku yang nggak ngapa-ngapain gitu, cuman berangkat kuliah, duduk, dengerin, pulang udah gitu aja. Ternyata seasik itu kuliah lo gitu. Jadi kalau cerita-ceritanya biasa nih harus bakal nampung nih cerita-cerita. Kuliah tuh serem loh, kuliah tuh gini udah loh. banyak. Udah banyak kan. Itu biasanya emang apa ya? Kayak udah jalannya aja nih kita yang jadi mahasiswa baru tuh bakal ditakut-takutin dulu gitu. Tapi sebenarnya apa ya, percaya nggak percaya aja sih, ya udah dijalanin aja, nggak usah peduli banget kayak wah emang bakal semenyeramkan itu. Tapi memang kalau belum dijalanin tuh memang kayak pikiran tuh wah. Ya berat banget ya, emang sih benar. Karena ya itu kalau aku sendiri kayak wah ini dosen galak, dosen ini gitu, terus nanti bakal begini kayak gitu. Ya gimana, emang harus kita laluin gitu kan. Ya udah, ya itu sih. Ya kemarin SNMPTN aja wis contoh kan. Kalau aku nggak terima, aku nggak siap tes. Aku nggak siap tes. Nah, walaupun udah ngikutin TO, cuman aku nggak siap. Nggak siap buat UTBK nih. Nggak siap. Kenapa sih nggak siapnya? Ya gimana? Kayak masih kurang aja kan waktu tryout. Nilainya kok masih segini. Oh berarti pas waktu tryout tuh nilainya belum mencukupi belum nih mencukupi. untuk masuk ke salah satu univ yang diinginin nih. Paling tidak kan 600. Iya paling tidak 600. Itu gitu. masih di bawah. Masih di bawah. Pol. Bawa pol. Jadi ada ketakutan sendiri nih ketika Iya. nggak keterima SNM ya. Oke, kalau Aris ada nggak sih keinginan buat masuk ke kedinasan gitu? Tadi ini ada. Tadinya Ingin ada. Masuk stan. Ingin masuk Ternyata stan, kok tapi lihat tesnya kok. Bos. akhirnya enggak dulu. Dan alhamdulillah rezekinya diterima di SNMPTN gitu ya. Oh luar biasa. Jadi dulu sempat ada rasa ingin kedinasan juga. Pernah ikut apa namanya? Kayak bimbingan buat ke stan. Bimbingan Cuman stan. abis itu deh Nggak betah atau gimana nih? nggak betah. Nggak betah ya. Luar biasa. Oke. Tapi alhamdulillahnya udah diterima ya, jadinya ya udahlah enggak apa-apa, yang penting dijalanin aja apa yang ada di depan gitu. Disyukuri. Nah, disyukuri betul sekali. Karena masih banyak di luar sana yang pingin masuk juga begitu ya, dan berbondong-bondong buat masuk sana ambil tiket. 490 orang nggak keterima. Wah, luar biasa sekali ya, susah ya. Aku sih dulu nggak SNM juga, jadi ya mungkin aku nggak ngerasain gimana vibes menunggu pengumuman. Aku jujur itu waktu pengumuman tak tinggal tidur mas. Oh, jadi terus dibukanya jam berapa nih? Itu pun ditelepon sama Budian. Oh, ditelepon sama Budian. Haris, gimana bu? Udah lihat pengumuman belum? Belum bu. Coba dibuka, sholat dulu sana. Ya saya sholat. Kok lihat di grup angkatan. Wes, anu sing terima unsur ki. Ngomong ngono. Iya, terus Tak lihat ya. Bah, namaku aku belum percaya mas. Aku belum buka. Setelah enggak lah kok. Wah, keterima. wah, Alhamdulillah. itu malam. Enggak sore. Jam 4-an kan jam pengumuman 4. jam 3. Oh, pengumuman jam 3. Wah. Berarti kamu dihubungin dulu nih sama guru BK-nya malah ya? Yes. Berarti itu kenapa kamu tinggal tidur? Apakah kamu ada hopelessnya juga? Enggak berani mas. Jujur, Oh, enggak berani. Jujur, Berani nggak buka. aku. Tadinya gak usah dibuka aja sampai sekarang. Jadi kamu gak tahu deh sekarang nasibnya kayak apa. Tapi udah dibikin status. Oh, udah dibikin sama Pak status Cipto. dulu. Oh. Jadi guru PK juga ada akses ya untuk membuka pengumumannya. Yang terima SNMPTN kan Dibikin udah status semua gitu. Oh, berarti ternyata guru BK juga ada akses untuk membuka pengumuman gitu ya. Oh, ya udah tadinya kamu gak usah buka aja, udah percaya aja lah. Cuman kan tetap penasaran. Gak percaya, Mas. tetap penasaran. Itu bener gitu. apa enggak gitu loh. Pas buka nih, kamu pertama kali ngomong ke orang tua, kalau nggak respon orang tua gimana nih pas waktu pertama kali buka? Sama-sama kaget. Posisi buka kan orang rumah Bareng. bareng. Oh, bareng-bareng. Langsung, ya, pas Sewa LCD gak nih? Bukanya Enggak, sewa LCD enggak. kan nih? Oh Enggak, enggak. Barangkali kayak di TikTok gitu loh, kayak nontonnya bareng-bareng Jadi gitu. pakai sound gitu ya. Ya, Enggak. diumumin lah ya. Nanti pokoknya alhamdulillah keterima nih di Unsud gitu ya. Luar biasa sekali. Oke, tadi kamu juga ngomong nih tentang alumni di Unsud. Kamu tahu kamu ada nggak sih kenalan di Unsud gitu, atau mungkin kamu wah aku udah kenal nih salah satu mahasiswa di Unsud, atau enggak alumni
dari Semangga yang ke Unsut atau enggak tetanggamu atau kakak ataukah siapamu gitu ada yang di Kalau Unsut yang atau gimana? tahun kemarin ada banyak sih yang kakak-kakak kayak organisasi, siapa sih namanya, Kak Gani, terus Kak Oh, Sabina. itu di Unsut. Oh, berarti lumayan lah ya ada yang udah dikenal. Jadi di sana tuh mungkin nggak homesick banget gitu. Maksudnya nggak kehilangan arah banget. Kalau misal bingung cari kos, ada temennya, ada kakak kelas gitu ya. Kalau misal bingung mau kemana nih di kos nganggur, ada nanti. Iya LDR juga mas, Oh, satu kota. alhamdulillah. Berarti juga satu kota di Purwokerto juga. Oh, berarti udah jalannya Tuhan Itu ya. mungkin satu alasan terbesar. Oh, jalan Tuhan luar biasa sekali ya. Ternyata jadi nggak LDR gitu ya. Mantap mantap. Semoga aja bisa sukses terus ya nanti sampai lulus gitu. Oke, apalagi ya? Kalau ngomongin tentang SNM tuh sebenarnya ya itu ya tadi kita berbicara tentang faktor keberuntungan gitu. Tapi setuju nggak sih kalau misal nih ada nggak sih temanmu kayak kok Haris keterima sih kayak gitu? Kok yang keterima Haris sih gitu? Kamu dengar-dengar kayak gitu nggak sih gitu? Mungkin masih ada, cuman kan nggak tahu. Oh gitu. Kalau menurutmu sendiri, kamu terima nggak sih kalau misal benar-benar nih, oh berarti itu hanya faktor keberuntungan aja gitu? Bisa dibilang terima aja sih. Terima-terima aja ya. Cuman tapi ya emang itu balik lagi ke 600.000 peserta yang kita bisa membuktikan secara fakta gitu ya. Kalau misal berbicara tentang keberuntungan, ya memang beruntung alhamdulillah gitu ya. Itu tapi balik lagi berbicara tentang tinggal kita ngambil peluangnya gimana mas. persaingan berarti kan selain keberuntungan juga ada faktor trik dan juga tips-tipsnya ya yang harus kita lakuin gitu. Jadi nggak jadi rumor-rumor bahwa SNMPTN tuh soal keberuntungan aja nih itu nggak semuanya benar. Jadi gimana sih kita berbicara tentang peluang, berbicara tentang aku harus ngambil ini dan lain sebagainya tuh harus perhitungan yang Kita maksa ketat juga gitu ya. ngambil misal univ A yang paling bonafit lah. Iya. Kita Yang maksa bergengsi ke situ, banget, memaksakan diri dengan tidak melihat peluang dan melihat itu, Mas, kondisi, susah, Mas. melihat kondisi diri sendiri ya, mungkin itu akan lebih susah gitu ya. Yes. Jadi untuk faktor keberuntungan itu sebenarnya nggak selamanya benar gitu. Jadi juga berdasarkan faktor-faktor lainnya yang banyak sekali itu dan akhirnya diputuskanlah keterima itu. Oke, dan nih kan kamu keterima SNMPTN sebelum ujian sekolah ya. Nah ini kamu lagi ujian sekolah ini gimana ini perasaannya? Apakah santai aja udah jadi mahasiswa atau tetap belajar kenceng nih biar tetap siapa santai sih, awalnya malah mau kayak nggak usah. mau nyepelein gitu. Cuman kakakku udah keterima SNMPTN terus diingetin lah, jangan nyepelein lah intinya gitu. Iya. Berarti harus tetap Malah belajar ya belajar. walaupun Kamu sampai dimarahin sama orang udah tua keterima aku, SNM ya. tapi baru ujian gitu ya. Gitu. Ya Mas, ya aku juga sempat mikirnya loh kalian kan udah keterima SNMPTN terus kalian baru ujian gitu ya. Jadi kayak mungkin bingung juga, hektik juga ya karena kalian harus nyiapin verifikasi berkasnya banyak nggak sih kalau SNMPTN? Enggak sih mas, paling kayak ya legalisasi raport, kakak, terus surat keterangan lulus, terus kayak rekening listrik, pembayaran BB, terus KTP, BPJS gitu tuh sih. Gitu ya. Berarti verifikasi nggak terlalu ribet banget ya. Jadi itu verifikasinya online atau kamu harus ke sana? Yang pertama online. Yang pertama online. Yang kedua ini nanti fisik, nggak tahu kapan. Oh, yang keduanya fisik tapi tanggalnya belum tahu ya. Ini jadi ada sedikit informasi juga nih buat teman-teman atau buat adik kelas bahwa nantinya setelah keterima SNMPTN itu nggak santai-santai aja gitu ya. Karena harus ada verifikasi berkas dan juga data juga yang biar kamu makin valid bahwa kamu benar-benar mau ngambil ke situ Jangan gitu ya. sampai nggak diambil. Nah, jangan-jangan udah keterima udah santai aja dikiranya udah keterima udah jadi mahasiswa nih. Ternyata masih ada beberapa tahapan lagi ya, ada pemberkasannya lagi nih kayak gitu dan itu nanti juga ada penentuan pembayaran kuliah juga ya. Nanti sekalian itu waktu Pendaftaran juga itu nanti ditentuin gitu karena tadi kamu udah ngumpulin PBB terus ada rekening listrik juga ya. Ini kan tampaknya golongan berapa? Golongan 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Oke. Sebelum kamu ke Unsut itu kamu udah survei dulu nggak sih gimana gedungnya Unsut gitu? Belum pernah ke sana. Apa belum pernah sama sekali? Berarti belum pernah ada bayangan Unsut tuh kayak apa gitu? Belum. Oh belum. Belum nyari-nyari di internet juga? Belum. Wah. Tak kira kamu udah mantep banget nih di Unsut sampai pilihan 1, 2-nya tuh Awal Unsut. tuh malah aku nggak mau ambil Unsut mas.
mau ambil undip, cuman Oh, satu nggak boleh lah, itu balik lagi ke peluang. Oh, Aku berarti nggak boleh berbicara kalah sama tentang peluang. kakakku. Terus jangan Peluang aja gitu ya. Yang penting kamu mikirin peluang dulu gitu terus ya. faktor apa mungkin biaya kehidupan Biaya hidup juga, biaya hidup. Oke. Kalau di Semarang mungkin agak tinggi sih. ya, apalagi kalau misal Semarang kota itu kan hidupnya udah. Kakak aku kan- Tapi sebenarnya biaya hidup itu tergantung gaya hidup deh. Iya sih, Ya balik kan? lagi ke situ. Ya. Orang di Pekalongan aja ya. Kalau gaya hidupnya mewah ya Ya, tetap sama. banyak kan gitu loh. Jadi biaya hidup itu tergantung gaya hidup. Tapi kalau di Pekalongan tuh kayaknya masih standar lah. Ya masih standar karena kan nggak ada apa-apa di Ah, Pekalongan. Paling itu aja paling ada KFC doang, nggak ada kemana-mana kan gitu. Jadi ya gaya hidupnya sih gimana gitu. Kalau Purwokerto itu. Kalau di Purwokerto sendiri atau di Unsut, di sekitar Unsut itu ada lingkungan keluarga atau enggak atau memang Saudara benar-benar- masih ada. Oh, ada saudara di Masih sana. ada. Oke. Tapi tetap mau kos atau tinggal sama saudara nih? Paling kos Kos. Oke. paling enak tuh sendiri. Oh, pingin mencoba untuk survive yes. ya, pingin untuk coba untuk hidup sendiri gitu. Kalau di saudara mungkin nggak enak ya, pekewo gitu ya, nggak enak ya. Takutnya kalau mahasiswa kan pulang malam gitu kan, jadi nggak enak gitu. Oke, berarti nanti setelah verifikasi di hari Senin ini, nanti kamu harus ke sana juga nih. Berarti nyerahin berkas secara fisik. Iya. Jadi nanti sekalian ukur jas gitu-gitu. Dan lain-lain lah. Berarti sekalian cari kos juga dong Iya nanti. sekalian. Oh sekalian ini. Ada barengannya nggak sih dari Ada. SMA 3? Ini kalau SMA 3 ada sih, cuman cewek semua. Cewek semua. Kalau Berarti kamu the one only nih. Laki-laki sendiri. Ini dua sih yang keterima, yang satu di UNES. Oh yang satunya di UNES, yang satunya kamu di ini. Unsut. Di Unsut. Temanmu dari luar sekolah berarti? Nggak ada. Oh itu rencana mau bareng atau gimana ya? Sana mau bareng? Oh, rencana mau bareng. Jurusannya sama juga? Enggak beda. Satu fakultas apa enggak? Masih satu lingkungan lah. Oh satu lingkungan. Dia jurusan apa temanmu? Kayak Ekonomi. ekonomi bangunan. Ekonomi bangunan. Oh, berarti dia FEB ya. Iya. Di FEB kamu FSOS ya. Kamu FISIP berarti Iya, FISIP. maksudnya, sosial politik. Kalau dia ekonomi. Oh, luar biasa. Bagus juga sih. Berarti ada temen tuh seenggaknya nggak yang terlalu buta gitu Iya. ya. Jadi seenggaknya ada temen senasib gitu lah ya. Kalau misal kesasar di sana ya kesasar bareng. Bingung bareng gitu. Teman kos bareng. Tapi bener sih kalau kos lebih bagus kosnya satu kota aja. Jadi pada kalau misal kita ngekosnya sama yang belum kenal banget nih, misal dari daerah mana, nanti kan takutnya nggak cocok kayak gitu kan. Oh, luar biasa sekali. Oke. Sepertinya itu aja nih obrolan kita di hari ini tentang SNMPTN nih dari Haris. Oke, sebelum kita tutup perjumpaan podcast pada hari ini, ada nggak sih pesan-pesan dari Haris untuk adik-adik kelas dari SMA 3 Pekalongan nih? Yes, dipersiapin aja kalau mau ingin jadi siswa eligible. Biasanya tuh yang disiapin nilai semester 1 sampai semester 5, paling enggak itu ada peningkatan. Terus jangan lupa ngerjain tugas. Sama kalau udah jadi kelas 12 jangan nakal-nakal. Oke, itu udah dengerin ya. Jadi ada pesan-pesannya tadi ya, kalau ingin diterima dan juga ingin jadi gampang lah jalannya ya. Jadi masuk universitas biar nggak terlalu ribet melalui jalur tes berulang-ulang nih ya dari dan lain sebagainya ribet. Mau lewat jalur rapot aja caranya yaitu. Jadi kita harus pintar-pintar bikin peluang, terus ngerjain tugas yang rajin, nilai rapotnya harus progresif ya, jadi harus naik stabil, seenggaknya nggak boleh turun. Jadi dan juga kalau jadi kelas 12 yang biasa-biasa aja ya, nggak usah ya, jangan nakal-nakal, jangan jadi siswa yang problem gitu ya, nanti susah gitu ya. Oke, jadi nanti mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya nih atau mau kepo-kepo tentang SNM, boleh banget langsung aja ditulis di kolom komentar, nanti bisa dijawab sama adminnya atau mungkin sama Mas Haris. Mungkin kalau Mas Haris mampir di YouTube-nya boleh dijawab ya. Jadi nanti jangan lupa juga nih like, komen, dan juga subscribe channel kita. Dan juga ditunggu aja episode podcast berikutnya. Kira-kira kita bakal ngebahas tentang apa lagi setelah ada SNMPTN. Atau mungkin nanti kita bakal ngebahas tentang siswa yang keterima di SBM. We never know. Kita gak pernah tahu kita akan bahas apa. Dan saya Hasan dan juga ada Haris. Pamit undur diri dari Podcast Ganesha.